Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merenungkan tentang kebebasan dan relasi, otonomi dan relasi. Seringkali seseorang menggarisbawahi kebebasan sebagai nilai yang sangat tinggi, dan karena itu dia bebas menentukan sendiri, sangat otonom. Akibatnya relasi dianggap sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Benarkah kebebasan dan relasi itu berlawanan? Sebetulnya apa sih maksudnya Tuhan memberikan kita kebebasan? Mungkin cerita ilustrasi ini bisa menolong kita memahami arti kebebasan dan maksud Tuhan menciptakan kita dengan kebebasan. Kisah ini tentu imajinatif, bukan kitab suci, bukan sebuah kebenaran mutlak. Hanya kisah imajinatif untuk membuat kita mengerti mengapa kita dianugerahi kebebasan oleh Tuhan. Saya membayangkan pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan itu sedang berduka. Karena dia baru saja dikhianati oleh malaikatnya yang terkasih, yang sangat dekat dengannya, yaitu Lucifer. Lucifer, malaikat besar itu, akhirnya jatuh dalam dosa karena membangkang, melawan Tuhan. Dan karena itu Tuhan berduka sekali. Dan di dalam duka citanya itu dia mulai memikirkan menciptakan manusia untuk menghibur dia, menemukan sukacita. Maka dia berniat mengalir dari cintanya mau menciptakan manusia. Tetapi ketika mau menciptakan manusia, dia berkonsultasi dengan malaikat Gabriel, malaikat Mikael, malaikat Rafael, para penghulu malaikat. Karena Lucifernya sudah jatuh menjadi iblis. Dan malaikat Gabriel mengatakan kepada Tuhan, boleh Tuhan engkau menciptakan manusia, tapi tolong jangan diberi kebebasan, supaya dia tidak melawan engkau seperti malaikat Lucifer itu. Dan Tuhan mengatakan, tidak bisa, kalau saya menciptakan manusia dan tidak saya beri kebebasan, nanti dia tidak bisa mencintai saya. Karena tidak bebas. Salah satu syarat bisa mencintai itu ya bebas. Dia mencintai, memberikan diri sepenuhnya 100% karena dia bebas. Kalau terpaksa ya tidak ada cinta. Lah kalau saya menciptakan manusia, lalu manusia tidak bisa memberikan cintanya, apa yang saya dapat? Saya bisa mendapatkan apapun juga. Tapi cinta yang diberikan secara bebas, nah itu yang menggembirakan hati saya. Tetapi malaikat Gabriel mengingatkan kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingat, baru saja loh Lucifer mengkhianatimu, menyalahgunakan kebebasannya. Masa kamu mau menciptakan manusia dengan kebebasan lagi? Nanti dikhianati lagi, ditolak lagi. Dan Tuhan mengatakan, demi mendapatkan cinta manusia ini, saya mau mengambil resiko untuk ditolak. Saya mau mengambil resiko untuk dikhianati. Tapi saya akan tetap memberikan kebebasan, supaya saya bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cintanya. Maka diciptakanlah manusia dengan kebebasan, dengan harapan kebebasan itu dipakai oleh manusia untuk membalas cinta Tuhan. Nah, begitu kurang lebih kenapa kita diberi kebebasan. Kisah malaikat Gabriel, Lucifer, dan Tuhan yang menciptakan manusia itu adalah kisah fiktif imajiner, bukan kitab suci, jangan salah paham. Hanya untuk membuat kita mengerti kenapa kita menerima kebebasan. Manusia itu hanya berarti ketika kita bisa menggunakan kebebasan kita untuk mencintai. Dan karena itu mencintai dan relasi tidak berlawanan. Persis karena saya bebas, saya memutuskan sendiri untuk mengikatkan diri dalam sebuah relasi menjadi bagian hidup seseorang. Bukan terpaksa, tetapi menggunakan kebebasannya untuk mencintai. Terutama mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan persis pada waktu itu relasi terjadi.
Apakah berarti kita tidak bebas? Kita bebas, tetapi kita bebas menentukan sendiri untuk terikat. Bebas mengikatkan diri dalam sebuah relasi. Maka di situ juga ada pengorbanan. Ada batasan diri. Kita sendiri yang dengan bebas membatasi diri sebagai korban karena ada nilai yang lebih tinggi, yaitu relasi. Maka seringkali kita sendiri heran, zaman ini terlalu mengagungkan kebebasan dan tidak mengerti bahwa kebebasan bukan nilai tertinggi. Kebebasan itu bisa menjadi nilai yang sangat tinggi hanya ketika digunakan untuk membangun relasi, untuk mencintai. Tetapi karena kesalahan ini seringkali otonomi, kebebasan nomor satu, nilai yang paling tinggi. Pokoknya yang penting saya bebas. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Dan itu yang terjadi di Eropa. Sekarang di Eropa banyak apartemen isinya orang-orang tua kesepian yang sendirian. Orang-orang yang sudah lansia tapi sendirian, gak punya siapa-siapa. Karena ketika muda mereka sungguh-sungguh menggarisbawahi otonomi, kebebasan, liberté. Dan karena itu tidak membangun relasi dengan siapa-siapa karena salah memahami. Seolah-olah relasi itu mengikat atau mengambil kebebasan. Padahal tidak. Relasi adalah sebuah kebebasan yang memang diserahkan karena nilai lebih tinggi yang ada di dalam relasi. Karena memang cinta hanya bisa mengalir dari kebebasan. Dan kebebasan dianugerahkan agar kita bisa mencintai, membangun relasi, menjadi bagian hidup satu sama lain. Karena itu, di dalam gereja, kepemimpinan dalam gereja bukan kepemimpinan yang otoriter, bukan kepemimpinan yang harus hukum, tetapi berdasarkan ketaatan. Dan contoh atau gambaran pemimpin gereja ini yang paling tepat mewakili adalah gembala. Gembala itu tidak mengambil kebebasannya domba-domba, tidak. Tetapi gembala itu menuntun domba-dombanya dengan membujuknya, dengan membangun relasi, membangun kepercayaan. Karena domba-domba akhirnya mengerti kalau ikut, nah ini taat kepada gembalanya akan sampai kepada sumber air yang jernih, padang rumput yang hijau. Dan karena itu ada trust di antara mereka. Domba-domba yakin kalau ikut gembalanya pasti makan, pasti minum sejahtera, pasti dilindungi. Gembalanya juga kalau ada domba-dombanya yang nakal, dibujuk, dipikul, disatukan kembali dengan kawanannya. Maka ada perumpamaan tentang gembala yang melihat di dalam pagarnya itu ada lubang. Dan ada beberapa domba nakal yang keluar dari situ. Maka dicari oleh gembalanya. Dan ketika kembali diberitahu jangan lewat situ, nanti kamu terpisah dari kawanan, bisa tersesat, ada binatang buas, bahaya di sana. Tapi pagar yang rusak itu tidak ditutup. Supaya dombanya sendiri mengerti dengan bebas mentaati gembalanya. Karena ada trust. Itulah kepemimpinan gereja. Tidak mengambil secara paksa kebebasan, tetapi membujuk, membangun trust, membangun relasi, supaya kebebasannya itu diserahkan. Dengan kepastian, ketika saya taat, maka saya selamat. Itulah kepemimpinan gereja. Tapi sebetulnya itu juga kepemimpinan dalam setiap rumah tangga. Ketaatan itu sangat penting. Ketaatan pertama-tama bukan taat kepada orang lain, tetapi taat pada komitmennya sendiri, taat kepada janjinya sendiri. Karena setiap peran di dalam rumah tangga ataupun dimanapun mengandung janji. Suami itu mengandung janji bertanggung jawab, melindungi, mengasihi keluarganya. Kalau Anda menjadi suami, itu artinya Anda harus taat untuk memenuhi janji Anda sendiri. Maka ketaatan pada prinsipnya adalah ketaatan yang dipilih secara bebas karena saya sebagai pribadi adalah sebuah janji. Suami itu sebuah janji untuk melindungi, bertanggung jawab, mengasihi keluarganya. Istri itu adalah janji.
Saya sebagai istri itu mengandung janji bahwa saya akan menjadi penolong bagi suami, merawat dan mengurus keluarga saya. Maka ketaatannya pertama-tama pada komitmennya sendiri. Jadi tetap bebas sebetulnya. Justru karena bebas, saya bisa taat kepada komitmen dan janji saya sendiri. Disitulah kemudian relasi muncul. Maka antara kebebasan dengan relasi tidak berlawanan. Kalau Anda terus-menerus menggarisbawahi kebebasan, otonomi, dan kemudian tidak mau menyerahkan kebebasannya secara bebas untuk nilai yang lebih tinggi, yaitu relasi, akibatnya adalah kesepian, kesendirian, dan kemudian tersesat. Maka kita mesti bijaksana. Kebebasan adalah nilai yang tinggi, tapi bukan yang tertinggi. Menjadi nilai yang tertinggi kebebasan itu ketika kita pakai, kita gunakan untuk mencintai, untuk membangun relasi. Tetapi itu persis pada saat yang sama, kita sendiri dengan bebas mengurangi kebebasan itu demi nilai yang lebih tinggi. Saya bebas mengikatkan diri dalam sebuah relasi, sehingga saya menjadi bagian hidup orang lain dan orang lain menjadi bagian hidup saya. Kalau hanya kebebasan, otonomi, ya kita akhirnya sendirian. Kita membangun tembok, kita kurang membuka diri, tidak bersedia menerima yang lain menjadi bagian hidup, dan tidak bersedia memberikan diri secara bebas menjadi bagian hidup orang lain. Tuhan sendiri dengan bebas memberikan dirinya dan bahkan wafat di kayu salib, supaya kita memperoleh bagian di dalam hidup Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, terutama ketika Dia berkata kepada Petrus, "Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan pergi kemana engkau mau, kemana engkau kehendaki. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikatnya dan menuntun ke tempat di mana engkau tidak mau pergi." Mari kita menggunakan kebijaksanaan, menggunakan kebebasan dengan bijaksana, yaitu kebebasan untuk mencintai, kebebasan untuk berelasi, kebebasan untuk menjadi bagian hidup satu sama lain. Dengan cara itu, kita sungguh-sungguh bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan dan dewasa dan bahagia. Tidak menjadi tegang ketika kita kehilangan kebebasan karena relasi yang kita punya jauh lebih penting. Memang dalam setiap relasi yang sehat membutuhkan pengorbanan. Tetapi pengorbanan ini adalah tindakan keikhlasan dengan memberikan kebebasan karena melihat dan mempercayai bahwa relasi adalah nilai yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari kebebasan dalam dirinya sendiri. Tetapi kita tidak perlu mempertentangkan kedua nilai yang tinggi ini. Kita justru bisa menyatukannya. Kebebasan sebagai nilai yang tinggi menjadi nilai-nilai yang sungguh tertinggi ketika kita pakai untuk membangun relasi, untuk mencintai, untuk memberikan diri sebagai bentuk cinta kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Melalui teladan Tuhan dan berkat yang berlimpah dari Tuhan, kita memperoleh kekuatan dan kebijaksanaan untuk bisa menggunakan kebebasan kita membangun relasi yang sehat dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.